Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Mulya Usodo dengan NIM 23010119130105 dari kelas Ilmu Pemuliaan Ternak C dengan kelompok 8. Kali ini saya akan membahas mengenai praktikum ilmu pemuliaan ternak mengenai perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas. Ilmu pemeliharaan ternak ialah cara meningkatkan produktivitas ternak untuk perbaikan mutu genetik. Ilmu pemeliharaan ternak ini menjadi sangat penting karena untuk menentukan kualitas ternak. Nah, metode pada ilmu pemeliharaan ternak ada 3, yakni heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Heritabilitas merupakan parameter untuk mengukur keragaman fenotipik yang diakibatkan oleh aksi gen aditif. Heritabilitas berperan dalam menunjukkan korelasi antar gen dan pemuliaan. Untuk korelasi genetik sendiri, yakni hubungan antara satu gen dengan gen yang lain yang disebabkan oleh adanya ekspresi genetik. Sedangkan repeatabilitas ialah metode untuk mengukur performa ternak dalam aspek produksi. Repeatabilitas menggambarkan derajat kesamaan yang dilakukan selama masa hidup produksi ternak. Tujuan dari melakukan praktikum ilmu pemulihaan ternak ini ialah dapat menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas yang didasarkan pada data indeks bentuk telur dan bobot telur, serta dapat mengetahui kegunaan heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas secara aplikatif. Manfaat dari melakukan praktikum ilmu pemulihaan ternak ini ialah dapat mengetahui korelasi genetik dari indeks bentuk telur serta bobot telur, dan mengetahui nilai heritabilitas yang menjadi indikator bibit unggul, serta dapat melakukan perhitungan korelasi genetik, heritabilitas, serta repeatabilitas. Praktikum ilmu pemulihaan ternak ini dilaksanakan pada hari Rabu 7 Oktober 2020 di Lab Genetika Pemulihaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. Alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini ialah telepon genggam, kalkulator, serta alat tulis. Dan bahan yang digunakan ialah data indeks bentuk telur serta bobot telur. Untuk metodenya yakni mahasiswa melakukan praktikum secara daring dengan menonton video perhitungan yang telah diupload oleh tim asisten genetika pemulihaan dan reproduksi pada YouTube yang telah disediakan. Setelah itu mahasiswa membuat data pilihan berdasarkan tabel minimal 20 data. Kemudian mahasiswa melakukan perhitungan, serta perhitungan tersebut dilampirkan dalam bentuk laporan. Berikut adalah pemaparan mengenai perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, serta repeatabilitas dengan rumus terlampir.
nilai heritabilitas indeks bobot telur yang didapat ialah negatif 0,24. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. Jadi untuk nilai heritabilitas bobot telur didapatkan sebesar negatif 0,8. Untuk nilai korelasi genetik didapat sebesar negatif 0,27. Nilai repeatabilitas antar kelas didapat 0,13. Nilai repeatabilitas dalam kelas didapat 31,94. Heritabilitas merupakan parameter untuk mengukur keragaman fenotipik yang diakibatkan oleh aksi gen aditif. Nah, berdasarkan perhitungan nilai heritabilitas indeks bentuk telur dan bobot telur didapatkan, yakni nilai IBT-nya sebesar min 0,24, sedangkan bobot telur sebesar min 0,8. Hal ini tidak sesuai dengan rentang nilai heritabilitas, yakni 0 sampai dengan 1.
Nah, kesalahan dengan nilai negatif ini disebabkan dengan dua faktor, yakni kekeliruan dalam pengambilan contoh atau kesalahan dalam perhitungan statistik. Faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas yakni jumlah sampel data, asal data, dan metode pendugaan yang digunakan. Korelasi genetik merupakan hubungan satu sifat dengan sifat yang lain secara gen yang disebabkan oleh ekspresi genetik. Nah, berdasarkan perhitungan nilai korelasi genetik didapatkan yakni negatif 0,27 yang mengartikan bahwa korelasi genetiknya rendah. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik ialah gen-gen tertentu yang dapat mengubah sifat asli. Repeatabilitas merupakan parameter untuk mengukur performa ternak dari segi produksi. Repeatabilitas terbagi menjadi dua, yakni repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas didapat nilai sebesar 0,13%, sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas didapatkan nilai 31,94%. Nah, pada nilai repeatabilitas termasuk dalam rentang, yakni 0,0 sampai dengan 1. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas tidak termasuk dalam rentang. Nah, hal ini juga dapat disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi nilai repeatabilitas ialah jumlah sampel, metode analisis, faktor lingkungan, dan jumlah ternak yang digunakan. Berdasarkan perhitungan nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas dapat disimpulkan bahwa pada nilai heritabilitas didapatkan nilai hasil yang negatif. Hal ini disebabkan karena kesalahan perhitungan atau kesalahan analisis data statistik. Nah, untuk nilai korelasi genetik didapatkan min 0,27 yang menandakan bahwa korelasi genetiknya rendah. Sedangkan pada nilai repeatabilitas didapatkan antar kelas dengan nilai 0,13%, yang artinya performa ayam dalam memproduksi telur sebesar 13%. Untuk nilai repeatabilitas dalam kelas tidak termasuk rentang. Hal ini juga disebabkan karena kesalahan perhitungan atau kesalahan dalam mengambil sampel. Faktor yang mempengaruhi ketiga nilai tersebut ialah faktor perhitungan, metode analisis, data, penggunaan statistik, faktor gen, dan faktor lingkungan. Sekian pemaparan dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak kelas C dari saya. Apabila terdapat kesalahan penginputan data atau kesalahan dalam penulisan atau penyampaian pada praktikum kali ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.